Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang nilai mata uang yang akan mendatang. Perkenalkan, nama saya Dimas Kusuma Jaya dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Aditya Maulana Mansyah dengan nomor induk mahasiswa 01222028. Perkenalkan, nama saya Christian Ferry, NIM saya 01222013. Pengertian konsep nilai waktu dari uang future value yang disebut nilai masa mendatang atau future value adalah perkiraan nilai di masa mendatang dari jumlah sisa kas hari ini yang dijelaskan pada tingkat suku bunga tetap laporan keuangan syariah. Contohnya, konsep manajemen keuangan tentang nilai waktu yang secara sederhana bisa dilihat dari hal berikut ini. Apakah kita merasa bahwa rupiah saat ini dihargai lebih tinggi daripada rupiah nanti? Jika kita diminta memilih untuk menerima 10 juta saat ini ataukah 10 juta 1 tahun yang akan datang, maka kebanyakan kita memilih untuk menerima saat ini. Hal sebaliknya akan berlaku bila kita harus membayar atau mengeluarkan uang. Time value of money ini adalah nilai uang setelah memperhitungkan pendapatan yang dapat diperoleh dari jumlah uang tersebut yang memperhitungkan inflasi. Dapat menggerus jumlah uang. Ide dari time value of money adalah bahwa untuk jumlah uang sama, misalnya saat ini adalah lebih tinggi dibandingkan dengan ketika di masa depan, karena kemampuan uang untuk menghasilkan pendapatan, misalnya bunga. Konsep time value of money atau nilai uang atas waktu banyak digunakan dalam manajemen keuangan perusahaan dan konsep perencanaan keuangan atau disebut personal financial planning. Setidaknya ada 3 hal yang perlu diketahui dalam konsep nilai uang atas waktu, yaitu yang pertama, nilai uang sekarang, present value yang disebut. Yang kedua, nilai uang yang akan datang, future value yang disebut. Yang ketiga, payment atau cicilan pembayaran bertahap. Dalam mempelajari TVM kita mengenal beberapa istilah penting, yaitu rate, itu bisa disebut juga bunga atau hasil investasi dengan 5% per tahun berbeda dengan 5% per bulan. Yang kedua, N per sama dengan periode atau periode waktu. Lihat satuannya tahun, bulan, minggu, atau hari. Yang ketiga, PMT. PMT ini adalah payment, pembayaran setiap periode, cicilan setiap periode, atau disebut pembayaran yang harus dilakukan setiap periode, maka angka tersebut adalah PMT. Selanjutnya, rumus perhitungan future value dan contoh soalnya. Perhatikan contoh soal future value bunga majemuk berikut ini. Jika Anda menyimpan uang di bank sebesar 1 juta selama 1 tahun, maka pada akhir tahun Anda akan mendapatkan 1.150.000. Rumusnya adalah FV sama dengan PV dikali buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N, di mana future value itu adalah FV, PV itu adalah nilai waktu sekarang, I adalah tingkat suku bunga, N adalah jumlah waktu. Bagaimana perhitungannya? Begini cara mudahnya, yaitu FV sama dengan PV nya 1 juta buka kurung 1 ditambah I nya adalah 0,15%. FV sama dengan totalnya jadinya 1.150.000. Bagaimana jika Anda uang tersebut akan disimpan di bank dalam jangka waktu 3 tahun? Berapa uang yang akan diterima di akhir tahun kedua? Cara hitungnya hampir sama. FV
sama dengan 1 juta buka kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung pangkat 2 yang hasilnya 1.322.500. Contoh yang kedua, sekarang ini Pak Adi memiliki uang sebesar 10 juta dan ingin menginvestasikan di reksa 2 tahun. Hasil investasi reksadana saham mencapai 12% per tahun. Berapa uang yang dimiliki Pak Andi setelah berinvestasi selama 5 tahun? Sama perhitungannya dengan rumus FV sama dengan PV dikali buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Diketahui PV nya adalah 10 juta, I nya adalah 12%, N nya adalah 5 tahun. Jadi rumusnya adalah FV sama dengan 10 juta dikali buka kurung 1 ditambah 12% tutup kurung pangkat 5. FV sama dengan 10 juta dikali 1.762.034 rupiah. FV sama dengan 17.623.417 rupiah. Rate-nya adalah 12% per tahun, ampere-nya adalah 5 tahun, PMT-nya tidak ada, PV-nya 10 juta, FV-nya yang ditanyakan. Gunakan rate atau Microsoft Excel untuk menghitung PV atau FV-nya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi minggu lalu, di mana minggu lalu kita revisi. Untuk saya melakukan pengertian nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang atau present value adalah perkiraan nilai hari ini dari jumlah uang yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang. Dengan menggunakan dasar perkiraan yang sama, kita bisa menghitung nilai sekarang atau present value dari penerimaan atau pengeluaran di kemudian hari. Untuk beberapa rumus present value dan contohnya itu seperti ini. Jika kita akan menerima 1.150.000 dalam 1 tahun yang akan datang dan tingkat bunga yang relevan adalah 15%, maka nilai sekarang present value-nya penerimaan tersebut contohnya seperti 1.150.000 dibagi 1 ditambah 0,15%, ketemunya 1 juta. Untuk rumus present value secara umum ialah present value sama dengan future value dibagi 1 dibanding 1 ditambah I dan pangkat N, dimana BF ialah nilai uang sekarang, untuk future value-nya nilai uang yang akan datang, untuk pangkat N-nya tingkat bunga suku bunga. Dalam hal ini, si N adalah arus kas pada tahun waktu ke N yang juga dapat dituliskan menjadi dengan analogi yang sama. Kita bisa menghitung present value satu arus kas bila bunga diterimakan atau dibayarkan lebih dari 1 kali dalam satu tahun. Misalkan bunga sebesar 15% tersebut diterimakan 2 kali dalam 1 tahun. Dengan demikian present value 1.150.000 dibagi 1 ditambah 0,15% dibagi 2, ketemunya 995.132 rupiah. Untuk nilai uang masa kini, present value merupakan nilai uang masa kini dari jumlah uang yang didapat, dibungakan, dan diterima pada masa depan dalam jumlah yang lebih besar. Untuk revisinya ada diketahui future value-nya 100 juta, pangkatnya N 5 tahun, berarti I-nya itu 5%.
Perhitungannya dengan rumus present value PF sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N. Kurang lebih seperti itu untuk revisi kita di minggu lalu. Mengapa angkanya menjadi lebih kecil? Karena jika bunga diterima akan 2 kali dalam 1 tahun, sebenarnya kita akan menerima sebesar Rp1.155.525. Karena kita hanya akan menerima 1.150.000, maka present value-nya tentu lebih kecil dari 1 juta. Rumus-rumus present value secara umum adalah PV atau disebut present value sama dengan CN dibagi buka kurung 1 ditambah buka kurung R dibagi M tutup kurung N. Dan bila tingkat bunga digadaikan terus-menerus, maka present value sama dengan CN dibagi IM. Dengan demikian, bila kita akan yang pertama menerima C1 pada waktu ke-1, C2 pada waktu kedua, dan seterusnya hingga ke CN. Tingkat bunga yang relevan setiap tahunnya adalah R1. Maka, untuk menghitung PV present value, kita bisa menuliskan rumus present value sebagai berikut. Present value sama dengan CN dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung N. Untuk menyederhanakan rumus sering digunakan asumsi bahwa tingkat bunga setiap tahunnya sama dengan R. Yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa dalam penentuan tingkat bunga, kita tidak harus menggunakan atau membandingkan dengan tingkat bunga simpanan di bank. Tingkat bunga yang relevan seharusnya memperhatikan unsur resiko. Semakin tinggi resiko investasi, semakin tinggi bunga yang relevan. Ini yang dimaksud bahwa kita perlu memperhatikan faktor resiko. Contoh A. Proyek A diperkirakan akan menghasilkan laba bersih sebesar 200 juta per tahun. Karena proyek berusia tidak terhingga, maka beban penyusutannya per tahun sama dengan 0 rupiah. Karena itu, laba bersih sama dengan kas masuk bersih. Proyek B diperkirakan menghasilkan laba bersih sebesar 250 juta per tahun sama seperti proyek A. Investor pendapatan bahwa proyek B lebih berisiko daripada proyek A karena mereka menggunakan tingkat bunga yang relevan sebesar 23%. Sedangkan untuk A hanya sebesar 18%. Berapakah present value proyek A dan B? Pembahasan dan jawaban penyelesaian antara proyek A dan proyek B. Proyek A menghitung nilai present value proyek A dan B. Untuk yang A, jika kita menghitungkan PV A dan PV B,
Yang dimaksud PVA atau PVB itu present value A dan B. Present value A 200 dibagi 0,18%. 18% itu adalah bunga tadi itu. Senilai 1.111.011 rupiah. Present value B 250 dibagi 0,23. Dari mana 0,23? Dari pajaknya itu tadi 23%. Hasilnya 1.086.956 rupiah. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila menggunakan kata-kata yang salah dan kurang tepat, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.